Oke, stop. Quick question. Kamu tahu nggak sih bahwa Soeharto telah menjadi pahlawan nasional? Isu ini menjadi panas ketika Presiden kita Prabowo Subianto menganugerahi beberapa pahlawan nasional yang salah satunya adalah mantan Presiden kita yaitu Soeharto pada tanggal 10 November kemarin. Kenapa sih isu soal Soeharto ini bisa booming banget di antara orang-orang yang melek politik? Berangkat dari kata pantas atau tidak, publik kita kebagi jadi dua kelompok. Mari kita dengarkan opini mereka. Kamu setuju nggak Soeharto jadi pahlawan nasional? Kurang setuju sih. Apa pendapatmu Soeharto jadi pahlawan nasional? Oke, kalau dari saya sendiri kurang setuju, walaupun memang Pak Soeharto sebagai bapak pembangunan, tapi beliau sempat memimpin di masa Orde Baru yang track recordnya itu sempat ada masalah HAM, kemudian ada masalah KKN, dan lain sebagainya. Menurut kalian setuju nggak sih Soeharto itu jadi pahlawan nasional? Kelompok pro pertumbuhan ekonomi yang meroket serta swasembada beras pada tahun 1984. Sedangkan di lain sisi, kelompok kontra mengklaim kalau KKN yang terstruktur, kebebasan yang dibungkam, dan jejak hitam pelanggaran HAM seperti 1965, Petrus, Timur Timur nggak bisa kita lupakan. Pertanyaannya, apakah jasa menghapus hak dan kewajiban? Disinilah Undang-Undang Dasar 1945 bicara soal hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Menurut Profesor Dr. Negoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima dan melakukan sesuatu yang memang harus diterima dan dilakukan. Sementara itu, kewajiban adalah untuk memberikan sesuatu yang memangnya harus diberikan dari bagian tertentu. Nah, kewajiban ini bisa timbul akibat dari hak yang dimiliki oleh orang lain. Jadi gini, negara itu admin, sementara kita sebagai warga negara adalah player. Kita boleh nih debat soal Soeharto, mau itu pro ataupun itu kontra. Itu semua hak kita. Tapi kita sebagai warga negara nggak boleh bikin rusuh, nggak boleh ganggu warga negara yang lainnya. Jadi perihal ini kita tuh harus tetap sopan, sesuai fakta, dan nggak bikin kerusuhan di server Indonesia. Nah teman-teman, tahu nggak sih kenapa kita bebas berpendapat? Alasannya cuma satu teman-teman, karena ada perubahan besar di aturan dasar negara kita. Apa itu? Yap, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah koreksi total atas masa lalu yang otoriter demi memenuhi tuntutan reformasi, yaitu pemberantasan KKN dan penghormatan HAM. Tapi saking bebasnya, demokrasi kita ini kayak volumenya diputar secara maksimal teman-teman. Emang seberisik apa sih? Setelah reformasi 1998, Indonesia itu kayak baru keluar dari mode mute ke mode full volume. Media jadi bebas, internet mulai kebuka, dan masyarakat sudah mulai bisa mengakses media dimanapun mereka mau. Media jadi bebas, internet mulai kebuka, dan masyarakat sudah mulai bisa mengakses media dimanapun mereka mau. Media jadi bebas. Nah, menurut pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi lewat media apapun. Artinya, orang bisa ngomong apa aja, kritik siapa aja, dan mengurus sejarah tanpa takut disensor. Karena kebebasan ini semakin besar, masyarakat mulai reevaluasi masa lalu, termasuk kebahas ulang, Soeharto itu pahlawan atau pelanggar HAM. Era Orde Baru itu stabil atau mengakar? Jadi, wajar isu seperti Soeharto menjadi pahlawan nasional langsung viral dan meledak di mana-mana. Oke teman-teman, kita tarik rem sebentar. Masalah itu bukan cuma debat viral, tapi soal kemanusiaan. Ingat, kebebasan berpendapat kita itu nggak bebas teman-teman, ada batasannya. Sesuai pasal 28J, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi HAM itu nggak bersifat mutlak, tapi ada tanggung jawab sosialnya. Jadi dari semua itu tadi, negara itu nggak bisa tuh asal kasih jalan sama para korban. Terus gimana sih caranya kita melihat sejarah secara bersih tanpa kejebak emosi sesaat? Sekarang kita masuk ke bagian penting, pendidikan dan kebudayaan. Jadi, menurut pasal 31 ayat 1 UUD 1945, semua warga negara punya hak untuk dapat pendidikan. Dan pasal 31 ayat 3 bilang pemerintah wajib memajukan pendidikan biar bangsa ini makin cerdas. Kenapa relevan? Karena literasi sejarah itu kayak skincare buat otak.
bikin kita gak gampang baper, gak gampang termakan hoaks, dan bisa bedain mana fakta, mana opini. Terus ada pasal 32 ayat 1 yang bilang negara punya tugas untuk memajukan kebudayaan nasional, termasuk menjaga memori sejarah bangsa, baik yang manis kayak pembangunan maupun yang pahit kayak pelanggaran HAM. Jadi, kalau kita mau nilai Soeharto secara objektif, mau itu kontra ataupun pro, kita harus pakai ilmu. Pro kontra kayak gini tuh bukan dari kita pecah, tapi bukti demokrasi kita hidup dan nyala. Sebagai Gen Z, kita punya role lebih dari sekedar nimbuhin timeline. Tugas kita adalah jadi auditor sejarah dengan melihat track record secara utuh. Kita untuk pendapat adalah power, tapi kewajiban kita adalah menjaga keadilan. Negara nggak bisa seenaknya nih ngasih gelar tanpa clearance kasus HAM, karena intinya pahlawan sejati itu diukur bukan cuma dari jasa yang terukir, tapi dari totalitas jejak bersih yang ditinggalkan. Kalau kamu gimana? Yay or nay?